Jadi begini teman-teman, banyak orang ketika dia membaca terjemahan, mereka itu tidak paham. Makanya saya pernah, ini saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Dulu sekitar tahun 2014. 2014 kan bukan seperti ini, bukan dari TikTok begini. Kami masih Facebook begitu, Facebook. Ada orang di Makassar, seorang perempuan, asalnya dari Makassar. Kami debat di Facebook begitu ya. Ujung-ujungnya dia itu minta Alkitab. Saya kirimin sama dia ke Makassar. Nah, waktu itu dia membuka Yohanes pasal tentang perempuan Samaria yang menimba air di sumur Yakub. Dia nanya sama saya begini, "Bang, ya. Ini ketika seorang perempuan menimba air di sumur Yakub, apakah itu untuk pertama kalinya dia bertemu dengan Yesus?" Dia bilang begitu sama saya. Iya, betul. Itu untuk pertama kalinya dia berjumpa dengan Yesus. Bang, kalau untuk pertama kalinya dia berjumpa dengan Yesus, bagaimana mungkin perempuan ini tahu kalau Yesus itu Tuhan? Karena dia panggil Tuhan katanya. Tahu dari mana perempuan ini kalau Yesus itu Tuhan? Kan dia nggak pernah ketemu sebelumnya. Kok tahu-tahu dia ketemu kok dibilang Tuhan? Jadi begini teman-teman, ada kesalahpahaman orang membaca terjemahan Bible. Tuhan itu maksudnya ya Tuhan itu adalah kata yang dipanggil sebagai satu penghormatan. Masalahnya begini, masalahnya Tuhan Yesus ketika berkomunikasi dengan murid-murid, nggak ada pakai bahasa Indonesia di situ. Itu dulu yang harus kalian pikirkan. Apakah apakah murid-murid memanggil Tuhan Yesus dengan bahasa Indonesia, dengan sapaan bahasa Indonesia? Tidak. Makanya saya bilang, tidak ada satu murid pun yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Karena tidak ada satupun murid yang orang Indonesia. Nanti video saya dipotong kan. Kerjaan orang Muslim kan begitu, dipotong. Makanya disebarkan. Lihat nih, Edis tidak mengakui Yesus Tuhan. Kata Edis, tidak ada satupun murid-murid Yesus yang memanggil Yesus Tuhan. Tapi selanjutnya, karena tidak ada satupun murid-murid Yesus yang orang Indonesia, dipotong. Kebiasaan Muslim begitu. Dan ketika dipotong, di-upload, lalu mereka berdisko. Edis mengakui tidak ada murid-murid mengaku Yesus Tuhan. Ini kerjaan Muslim dari dulu kayak gitu. Kerjaan kadrun lawan debat saya begitu. Dari dulu kayak begitu. Lalu sampailah kepada Dengki Kadas. Sampailah kepada MYM. Sampailah kepada Rudi Iskariot. Nah, karena yang bertiga ini 3 serangkai botolnya nggak karu-karuan. Lihat nih. Edis tidak mengakui ada murid-murid yang memanggil Yesus Tuhan. Kalian masih mau ngikuti ini? Ini saksi Yehova ini. Mormon ini. Sungguh nekat yang nyata. Iya, sungguh nekat yang nyata. Padahal saya tidak menyampaikan itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan seorang perempuan ini. Saya tidak tahu kabarnya dia. Udah lama kami tidak berkomunikasi. Waktu dulu zaman-zaman Facebook. Dia bilang begini sama saya. Bang, kan perempuan ini baru berjumpa pertama kali dengan Yesus di sumur Yakub. Lalu tahu-tahu dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan karena dipanggil Tuhan. Ya Tuhan. Terus dia bilang begini bang. Ya Tuhan, sekarang aku tahu bahwa engkau seorang nabi. Loh bang, ini kok ya Tuhan sekarang aku tahu kau seorang nabi. Ini gimana bang? Saya tunjukkan ayatnya kepada kalian. Biar kalian paham ya, ketika kalian baca Bible, kalian itu harus paham dengan yang namanya, sebentar ya.
Saya tunjukkan kepada kalian, sabar. Nih, Yohanes pasal yang keempat, saya bacakan ya. Saya mengajar Bible sekarang nih, biar kalian sekali mendengar saya mengajar Bible. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 ya. Perhatikan nih. Ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Nih ya, percakapan dengan perempuan Samaria. Kita ke ayat yang ke-19. Sebelum ke-19, kita ke 17 dulu. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Nah, mendengar Tuhan Yesus tahu itu, kaget perempuan itu, kaget. Dengan kata-kata seperti ini. Ini kalau dibaca Muslim, ini Muslim bingung nih. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Dia bilang sama saya, "Bang, masa Tuhan seorang nabi? Gimana sih, Bang?" Karena begini, karena di otaknya Muslim, kata Tuhan itu maksudnya adalah Bapa di sorga. Sekarang saya tanya sama kalian orang Kristen, saudara-saudaraku di dalam Kristen. Kalian percaya bahwa Yesus orang nabi? Iya. Kalian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Iya. Yesus adalah Tuhan yang sekaligus nabi. Sekarang saya tanya sama kalian, siapa kalian yang percaya kalau Bapa di surga itu nabi? Coba. Siapa orang Kristen yang percaya bahwa Bapa di surga itu nabi? Nggak ada. Tapi orang Kristen percaya bahwa Yesus itu nabi. Nabi dan Tuhan. Jadi makanya waktu orang Islam tanya apakah Yesus itu Tuhan, di dalam benaknya orang Islam, Tuhan itu maksudnya Bapa di surga. Itu loh. Biar kita itu kalau debat dengan Muslim itu efektif. Tidak muter-muter. Dari dulu perdebatannya itu-itu aja. Apakah Yesus Tuhan? Apakah Yesus Tuhan? Yang nanya bingung, yang ditanya bingung. Kan terus-menerus itu terjadi. Apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan saja kamu tidak tahu apa. Masalahnya kata Tuhan itu nggak ada di Bible. Nggak usah di Bible, di Quranmu nggak ada kata Tuhan itu. Kalau ada orang yang bisa tunjuk di dalam bahasa asli Al-Quran ada huruf Tuhan, saya lompat dari Monas. Nggak ada. Kalau kita buka Bible kita yang berbahasa Ibrani, tidak ada huruf Tuhan di situ. Sampai kiamat kau cari nggak ada huruf Tuhan di situ. Di dalam Alkitab bahasa Yunani juga nggak ada. Kata Tuhan itu juga nggak ada di situ. Makanya biar kita nggak debat kusir, kita itu harus ngerti yang kita bahas itu sebenarnya apa gitu loh. Di dalam bahasa Yunani nggak ada huruf Tuhan. Yang ada kurios. Apa pengertian kurios itu? Di dalam Al-Quran juga nggak ada huruf Tuhan. Yang ada Rabb. Nah, apa pengertian Rabb itu? Itu kalau begitu baru debatnya mantap. Debat kusir. Membahas sesuatu yang nggak ada di Bible. Kita jangan membahas sesuatu yang nggak pernah ada dalam Bible. Gitu loh. Ya. Seperti itu teman-teman. Supaya saya ajarkan teman-teman itu kita berdiskusi itu benar-benar akademis. Betul-betul kita berdebat ilmiah. Gitu loh ya. Jadi kalau kamu tanya sama saya apakah saya percaya Yesus itu Tuhan? Iya. Maksudnya Yesus Tuhan itu adalah Sang Mesias, the Messiah. Makanya kalau kita buka Lukas pasal yang kedua, di situ pasal yang pertama atau yang kedua dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Tuhan, yaitu Kristus di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kata Tuhan itu maksudnya bukan Bapa di surga itu. Tuhan di situ maksudnya Sang Mesias.
The Messiah itu yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, yang mereka memanggilnya sebagai Adonai. Tuhanku, Tuanku, Tuhanku. Itu maksudnya kalau kau baca Bible itu. Makanya di dalam penutup Injil, Injil itu kan ditutup dengan Injil Yohanes, ditutup dengan kata-kata, supaya engkau percaya bahwa Yesuslah Mesias. Penutup Injil itu seperti itu. Dan Tuhan Yesus sendiri bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Pertanyaan itu diajukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Siapa aku ini, kata orang? Ada yang mengatakan engkau Elia, ada yang mengatakan engkau begini, bla 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 bla. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada Petrus? Katamu sendiri siapa aku ini? Apa kata Petrus? Petrus memberikan jawaban yang tepat dan benar. Engkau adalah Mesias, anak Elohim. Apa kata Tuhan Yesus? Bukan kamu yang berkata-kata, tetapi Bapa yang di sorga yang mengucapkan itu. Itu suara itu bukan dari kamu, tetapi dari sorga. Itu The Messiah. Itu pesan dari Bible itu. Yesus sebagai sang Mesias kita. Itu baca Bible kayak begitu. Kalau kamu baca Bible begitu, kadrun-kadrun semuanya bubar. Bubar mereka. Itu pesan dari Bible. Jadi nggak debat kusir. Karena kadrun-kadrun itu sedang menyerang yang tidak diimani oleh orang Kristen sendiri. Jadi mereka menggambar, tahu strawman? Straw itu maksudnya, kalau kita tahunya sekarang kan pipet, sedotan. Tapi straw itu sebenarnya, pengertian sebenarnya gandum itu, yang tengahnya lubang itu. Kalau kalian ambil cabut padi atau gandum kan berlubang itu. Nah, strawman itu dulu dibuat orang di pertanian itu sebagai orang-orangan, dibuat orang-orangan buat nakut-nakutin yang masuk mengganggu pertanian itu. Nah, umat muslim berhaluria bahwa itulah Kristen. Dihajar lah, ini Kristen nih, udah saya hajar nih kan. Jadi mereka melakukan yang namanya argumen seperti itu, strawman falasi. Menyerang orang-orangan sawah dan berpikir atau berhalusinasi bahwa itu kamu. Kadrun membuat satu argumen yang sebenarnya tidak dipercayai oleh orang Kristen itu sendiri. Jadi dia menyerang Kristen, halusinasi dia. Kristen yang dihayalkan oleh dia, padahal Kristen tidak seperti itu. Itu bukan iman Kristen. Gitu loh. Jadi mereka membayangkan mereka menyerang Kristen, Kristen hasil halusinasi para kadrun. Begitu teman-teman ya. Ini pengajaran-pengajaran yang mungkin nanti kalian bisa belajar tuh dengan Bu Sofi. Kalian bisa belajar kepada dia. Saya cenderung mengajari supaya orang tuh keluar dari Islam dulu. Kalau udah keluar dari Islam, baru kalian belajar tentang kekristenan. Seperti itu, ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kita sudah